Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dini Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi eksternalitas. Sebelum kita membahas jauh mengenai eksternalitas, kita harus tahu definisi eksternalitas terlebih dahulu. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas dapat digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang timbul oleh tindakan orang lain. Eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan juga eksternalitas konsumsi. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam eksternalitas. Eksternalitas terbagi menjadi dua, eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi maupun konsumsi. Sedangkan eksternalitas negatif yaitu aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Sama halnya dengan eksternalitas positif, dampak ini dapat muncul pada tahapan produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Selanjutnya yaitu mengenai kurva eksternalitas positif. Pada gambar terlihat, mula-mula perusahaan memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA, maka kurva permintaannya adalah di sepanjang kurva B. Karena adanya eksternalitas benefit atau eksternalitas positif, maka perusahaan meningkatkan produksi outputnya menjadi Q aksen dan menaikkan harga menjadi P aksen. Maka kurva permintaan berubah bergeser ke kanan atas di sepanjang D plus E. Selanjutnya yaitu kurva eksternalitas negatif. Pada gambar terlihat kurva permintaan dan kurva penawaran dalam suatu industri yang dalam proses produksinya menghasilkan biaya eksternalitas bagi orang lain. Mula-mula industri tersebut memproduksi output sebesar JK dengan harga sebesar TA. Maka kurva penawarannya sepanjang kurva S. Dengan adanya biaya eksternalitas yaitu diwajibkan membayar pajak oleh pemerintah untuk setiap eksternalitas yang ditimbulkan, maka industri tersebut mengurangi produksi outputnya menjadi Q aksen dan menaikkan harga yang mula-mula sebesar PA. Sekarang harga tersebut menjadi P aksen. Oleh karena itu, kurva penawaran bergeser ke kiri atas di sepanjang kurva S plus E. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama, produsen dengan produsen lain. Aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya, perusahaan bulk menghasilkan limbah residu, produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau maupun semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain, yaitu para nelayan. Dalam hal ini, kegiatan produksi bulk tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain. Yang kedua, produsen dengan konsumen. Aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatnya oleh rumah tangga atau konsumen. Misalnya polusi suara, berkurangnya fasilitas daya tarik alam karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit, polusi udara, serta polusi air. Yang ketiga, konsumen dengan konsumen lain. Aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contohnya pembakaran sampah oleh tetangga, bising suara radio atau televisi, serta asap rokok bagi orang lain.
Selanjutnya yaitu konsumen dengan produsen. Aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contohnya yaitu limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut. Misalnya usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan dan juga perusahaan air bersih. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas yang bisa habis atau juga double externality, yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat. Jika barang tersebut dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Terus yang kedua, eksternalitas yang tidak bisa habis atau undeclared externality, yaitu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama menggunakan regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat